Guys, welcome back to channel Todopedia. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas investasi terbaik untuk dapat passive income yang gede dan juga rutin. Nah, di video kali ini kita bakalan lanjut bahas tentang investasi untuk dapat passive income. Dimana kali ini kita bakalan bahas gimana caranya kita bangun portofolio investasi untuk dapat passive income setiap bulan. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nyari sumber passive income rutin, kalian pengen dapat passive income setiap bulan untuk menambah earnings power kalian, kalian tonton video ini karena di sini gue akan share strateginya buat kalian. Gimana caranya nyusun portofolio investasi untuk teman-teman dapat tambahan passive income setiap bulannya. Oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, so di sini kita bakalan belajar gimana caranya bangun portofolio investasi untuk bisa dapat passive income setiap bulan. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi cari instrumen investasi yang bisa kasih kalian passive income rutin setiap bulan, tonton video ini sampai habis. Dimana di sini kita akan bahas ya portofolio untuk teman-teman bisa dapat passive income tiap bulan. Dimana benefit dari dapat passive income tiap bulan itu bukan cuma teman-teman dapat tambahan income yang mana itu bisa memperbesar earnings power, tapi teman-teman juga bisa langsung reinvestasi passive income-nya ya, supaya investasi kalian itu menghasilkan keuntungan yang terus-menerus compounding. Ya, jadi dengan kita dapat passive income setiap bulan, bukan cuma itu memperbesar earnings power, tapi itu juga memperbesar efek compounding. Oke? Nah, sebelum kita belajar gimana caranya bangun portofolio investasi untuk dapat passive income tiap bulan, kita bakalan bahas dulu instrumen-instrumen investasi yang bakalan kita pakai. Oke? Nah, yang pertama itu adalah obligasi FR atau sukuk PBS. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 obligasi FR dan 2 sukuk PBS yang jadi pilihan kita. Ya. Nah, di sini gue pilih ada 6 instrumen obligasi atau sukuk. Kenapa kayak gitu? Kenapa 6? Karena kita mau supaya kita bisa dapat income itu setiap bulan. Nah, obligasi FR atau sukuk PBS itu kan dia bagi yield-nya atau kuponnya itu setiap 6 bulan. Jadi kita atur aja teman-teman, kita susun ya untuk portofolionya itu nanti ada obligasi FR yang bagi kupon itu di Januari sama Juli, ada yang di Februari sama Agustus, ada yang di Maret sama September, ada yang di April sama Oktober, ada yang di Mei sama November, dan juga ada yang di Juni sama Desember. Teman-teman bisa lihat di sini ya di tabelnya ya. Dan ini rata-rata yield-nya itu sekitaran 6-7% per tahun. Ini yield yang cukup besar ya. Dan untuk jatuh temponya itu masih lama teman-teman ya. Paling cepat itu di 2036. Teman-teman bisa lihat di kolom yang sebelah kanan ya. Ini akan jadi instrumen yang paling aman, yang paling low risk. Oke? Nah, berikutnya itu ada saham high dividend. Nah, di sini gue pilihin ada 6 saham high dividend, yang mana 6 saham ini menurut gue adalah the best of the best. Ya, tentu saham high dividend kita udah sering bahas ya di video-video sebelumnya. Itu sebenarnya banyak banget teman-teman, ada 20 saham lebih yang bagus. Tapi dari 20-an lebih itu, gue pilih ada 6 saham, yang mana ini adalah best of the best. Nah, untuk saham-saham high dividend ini dia nggak bagi dividen setiap bulan banget ya, tapi dia ini bisa kasih potensi yield dividen yang gede banget teman-teman ya, dimana dengan IHSG nih sekarang udah turunnya jauh banget ya, saham-saham kayak perbankan, saham-saham kayak Adro, MSTI itu bisa bagi dividen 10% ke atas. Ini dividen yield yang gede banget, dan di harga sekarang ya menurut gua saham-saham high dividend ini bagus banget untuk kita buy dan hold untuk bisa dibilang sampai puluhan tahun ke depan. Ya, bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya. Kita hold aja, kita dapat dividen yang gede setiap tahunnya, dan itu bisa jadi sumber passive income yang nantinya passive income itu kita bisa reinvestasi lagi untuk menghasilkan efek compounding. Ya, ada 6 saham yang menurut gua the best of the best. Next ada ETF dividen yaitu SCHD. Ya, Schwab US Dividend Equity ETF. Nah, ini adalah ETF yang isinya itu adalah saham-saham perusahaan di US yang kualitasnya bagus dan juga dividennya cukup besar. Ya, contohnya kayak ada Qualcomm, Texas Instruments, United Health, Coca-Cola, Chevron, dan lain sebagainya. Nah,
ETF ini itu bagi dividen itu per kuartalan. Jadi dalam setahun itu dia bagi dividen 4 kali, 3 bulan sekali teman-teman ya. Di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jadi untuk ETF dividen SCHD ya itu dia bagi dividen 4 kali dalam setahun setiap kuartalan. Nah, ini bisa kita combine ya dengan saham-saham dividen ya yang tadi ya perbankan, terus ada ADRO, ada MSTI. Kita juga bisa combine ETF SCHD ini dengan obligasi sukuk. Ya, obligasi atau sukuk. Jadi obligasi sama sukuk itu kasih passive income setiap bulan. Ya, saham high dividend itu kasih passive income tergantung dari tanggal pembagian dividen, dan untuk SCHD itu di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Dan yang terakhir itu ada ETF high income, yang mana ETF-nya itu adalah SPYI dan QQQI. Nah, ini adalah ETF di Amerika yang bisa generate dividen itu sampai 12-13%, teman-teman ya. Selain SPYI sama QQQI, ada beberapa opsi lain ya, kayak JP sama JEPQ. Nah, apa bedanya ETF high income dengan ETF dividen? Ya, apa bedanya SPYI, QQQI dengan SCHD? Bedanya apa? Nah, kalau untuk SCHD itu isinya pure saham. Jadi, dia pegang saham-saham yang memang dia ini saham-saham perusahaan kualitas bagus yang dividennya lumayan besar, tapi dia cuma pegang saham aja. Nah, kalau untuk ETF high income itu nggak cuma saham doang. Ya, jadi mereka itu yang pertama pegang saham, ya kalau untuk SPYI itu di S&P 500, QQQI itu saham-saham di Nasdaq, tapi nggak cuma itu doang, nggak cuma pegang saham, tapi mereka juga pakai strategi lain yaitu menjual call option untuk menghasilkan passive income bulanan yang besar. Dan dividen yield-nya kenapa bisa besar, itu datangnya dari yang pertama adalah dividen dari saham, plus ada yang namanya premium dari call option. Yang mana premium ini adalah sumber income terbesar dari ETF ini, dan itu adalah alasan utama kenapa ETF ini bisa kasih dividen yang gede. Gitu ya, sampai 12-13%. Nah, cuman kelemahannya ETF high income ini adalah dia ini untuk capital gain-nya itu nggak akan sebesar indeks acuannya. Kalau untuk SPYI kan indeks acuannya S&P 500, QQQI indeks acuannya itu Nasdaq. Nah, ini nggak akan sebesar indeks acuannya untuk capital gain-nya. Jadi lebih ke dividennya aja. Gitu ya, lebih ke cash flow bulanannya yang gede, tapi untuk capital gain-nya nggak gitu gede. Oke? Nah, itu adalah instrumennya teman-teman ya. Jadi tadi ada obligasi atau sukuk, ada saham high dividend di Indonesia, ada ETF dividen SCHD ya. Selain dari SCHD, teman-teman juga bisa pakai opsi lain, contohnya kayak VYM ya atau Degro gitu ya. Itu bisa juga jadi alternatif. Ya, terus ada ETF high income, SPYI, QQQI, gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana cara susun portofolionya. Ya, nah di sini gue akan bagiin ke kalian portofolio untuk kita bisa dapat passive income setiap bulan berdasarkan profil resiko. Pertama, gue akan mulai dari profil resiko yang paling konservatif, yaitu profil ultra konservatif. Nah, ini isinya itu ya udah obligasi atau sukuk aja. Gitu ya, obligasi atau sukuk aja. Jadi 4 obligasi FR dan 2 sukuk PBS itu yang akan mengisi portofolio teman-teman. Oke? Jadi fokusnya itu cuma di obligasi atau sukuk aja. Dan tadi kan gue udah bagiin ya untuk obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang mana total ada 6, dan itu kita bisa susun portofolio kita dengan 4 obligasi itu dan 2 sukuk itu untuk bisa dapat income setiap bulan. Jadi ya udah fokus aja di 6 obligasi atau sukuk itu. Ini untuk yang ultra konservatif. Cocok buat teman-teman yang udah pensiun, yang udahlah gue nggak suka dengan volatilitas saham gitu ya. Kalian nggak mau ambil pusing, kalian nggak mau ribet, cukup dapat kupon aja setiap bulan, dapat yield setiap bulan. Udah, that's it, cukup gitu ya. Nah, ini cocok buat kalian kayak gini. Oke? Itu untuk ultra konservatif. Nah, next kita mau yang ke konservatif. Nah, untuk yang konservatif ini udah mulai ada sahamnya, tapi masih porsinya itu masih sedikit ya, 30% aja. Jadi 70% yang tadi 6 obligasi tadi, ya 4 obligasi FR, 2 sukuk gitu ya. Terus untuk 30% sisanya itu teman-teman bagi rata, BMRI 10%, BBRI 10%, BBNI 10%. Ya, jadi fokusnya itu ke saham-saham high dividend untuk 30% sisanya. Gitu ya.
Jadi 70% obligasi atau sukuk, 30% saham perbankan high dividend atau saham high dividend yang lain. Kalau misalnya teman-teman yang syariah ya, buat teman-teman yang mau investasi syariah ya, teman-teman untuk saham-saham yang di 30% porsi itu teman-teman bisa ganti dengan saham lain. Contoh kayak BTPS itu dividennya gede, SMSM itu syariah dividennya gede, MSTI itu juga dividennya gede. Jadi teman-teman bisa ganti dengan saham-saham tersebut. Dan untuk obligasinya teman-teman fokusnya di sukuk retail aja. Ya, SR teman-teman ya. SR itu dia bagi imbal hasil itu tiap bulan. Oke? Itu untuk konservatif. Next, untuk moderat. Nah, untuk moderat ini obligasinya itu alokasinya 50%. Jadi separuhnya obligasi atau sukuk. Nah, separuhnya lagi itu kita bagi antara saham Indo yang high dividend ya, itu 30%. Terus untuk ETF SCHD-nya 10%. ETF high income QQQI atau SPYI itu 10%. Oke? Jadi untuk obligasi 50%, saham Indo 30%, ETF Amerika 20%. Gitu ya. Ini untuk moderat. Jadi untuk ETF Amerika itu memang gua anggap potensi resikonya itu agak lebih besar. Makanya tadi kalau untuk yang konservatif itu nggak ada ETF Amerika, tapi untuk moderat itu udah ada 20% ETF Amerika. Kenapa gue bisa bilang lebih beresiko, lebih ada resikonya? Karena yang pertama, kalau kita beli ETF Amerika, kita bukan cuma investasi di ETF, tapi kita juga beli USD. Ya, yang mana kalau rupiah itu melemah, ya tentu itu akan ngebuat USD yang kita dapat jadinya lebih kecil. Itu kan seperti kayak kerugian juga gitu. Jadi sebenarnya udah ada potensi resiko tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saham-saham atau ETF-ETF di US itu lebih volatil, teman-teman. Sebenarnya lebih volatil daripada saham-saham yang ada di Indo. Makanya, gue anggap untuk ETF US itu profil resikonya sedikit lebih beresiko daripada saham Indo. Makanya, untuk moderat, gue udah mulai masukin ETF SCHD sama QQQI. Nah, teman-teman bisa pilih ya antara QQQI atau SPYI. Gitu ya. QQQI itu dividennya lebih gede, ya, tapi lebih volatil. Kalau SPYI itu dividennya sedikit lebih kecil, tapi volatilitas harganya itu lebih jinak lah daripada si QQQI. Gitu ya. Dia naik turunnya itu cenderung lebih jinak, lebih stabil daripada QQQI yang lebih volatil. Oke? Nah, jadi ini untuk profil resiko moderat ya. Obligasinya atau sukuknya 50%. Teman-teman udah bisa dapat passive income tiap bulan ya. Terus dikombain sama saham Indo 30% ya, yang mana ini isinya 3 saham perbankan ya, BMRI, BBRI, BBNI. Ini super high dividend ya, high dividend banget ya. Dividen yieldnya sampai 11%-an, 10-11%. Jadi bener-bener high dividend banget ya. Terus juga ada QQQI yang high dividend dan tiap bulan juga untuk pembagian dividennya. Jadi dapat passive income lagi tiap bulan. Jadi sebenarnya ada 60% ya, 60% alokasi investasi di mana kita bisa dapat passive income tiap bulan, yaitu obligasi sukuk sama QQQI. Terus 10% sisanya itu SCHD untuk ETF yang isinya saham-saham bagus di US yang high dividend. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat passive income dalam bentuk USD, bukan cuma rupiah tapi USD. Oke? Next, untuk semi agresif. Nah, semi agresif itu porsi untuk obligasi atau sukuknya udah semakin kecil lagi ya. Sisa 35% aja nih alokasi untuk obligasi atau sukuknya. Ya. Nah, terus untuk porsi untuk saham-saham high dividend Indonesia itu total ada 40%. Ya. 40% kita investasiin di saham-saham high dividend Indonesia. Ya, BBRI, BMRI, BBNI. Once again ya, kalau untuk saham Indo, kalau misalnya teman-teman nggak mau full perbankan, teman-teman bisa customize ya. Misalnya teman-teman pengen gini, Bank Mandiri, BBRI, satu lagi misalnya ADRO. Boleh teman-teman customize. Oke? Nah, terus 10% SCHD, 15% QQQI. Gitu ya. Jadi di sini untuk semi agresif ya, kita udah semakin kecil nih alokasi untuk obligasi atau sukuknya, yang mana obligasi atau sukuk ini lebih low risk, sedangkan untuk saham Indo itu bisa dibilang medium high risk ya, dan untuk ETF US itu lebih high risk. Jadi porsinya udah lebih besar nih untuk ETF US. Ya, itu untuk semi agresif.
Dan yang terakhir, untuk yang paling agresif itu kayak gini, ya. Ini cocok buat teman-teman yang mungkin usianya masih tergolong lebih muda ya, sekitaran 25 sampai 30 tahun, tapi teman-teman tetap pengen dapet passive income tiap bulan. Kan biasanya kalau usia muda itu ya biasanya memang ngejarnya capital gain gitu kan, supaya asetnya itu bertumbuhnya bisa lebih cepat. Ya memang banyak orang bilang begitu, gue pun somehow setuju sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang ada aja yang anak-anak muda tapi pengen dia fokusnya itu ya pengennya dapat passive income. Nah, untuk teman-teman yang profil resikonya agresif tapi tetap pengen dapat passive income, ya passive income rutin, portofolionya kayak gini. Oke, obligasi atau sukuknya cuma 15%, kecil, ya. Terus untuk alokasi yang cukup besar itu ada di saham Indo dan ETF US. Ya, saham Indonya BMRI-nya 20%, jadi cukup besar porsinya. BBRI 15%, BBNI 10%, terus SCHD-nya cukup besar ya, 20%. QQQI-nya juga besar 20%. Ya, jadi porsi untuk saham sama ETF US-nya udah lebih besar lagi. Ya, ini untuk yang agresif. Dan ini juga cocok buat teman-teman yang pengen juga dapat income USD. Ya, dimana di sini porsi untuk investasi USD-nya, SCHD sama QQQI, ya, investasi USD-nya itu porsi totalnya 40%. Ya, jadi cukup besar nih income dari USD-nya. Gitu ya, teman-teman buat yang mau cari pendapatan USD ya, bingung gitu ya. Misalnya kalian bingung pengen dapat income itu kalau yang USD gimana caranya ya? Nah, caranya kayak gini. Bikin portofolio passive income tiap bulan, profil resiko agresif. Gitu ya. Di sini teman-teman bisa lebih agresif lagi, tentu ada resiko teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman harus bisa toleransi resiko. Kalau teman-teman nggak bisa toleransi resiko, ya mending teman-teman fokusnya di moderat aja atau yang konservatif gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Harapannya dari sini teman-teman bisa dapat gambaran, dapat inspirasi gimana caranya bangun portofolio passive income setiap bulan. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, ini adalah kalender passive income ya. Jadi dari bulan Januari, Februari, Maret dan seterusnya sampai Desember, itu teman-teman dapat passive income dari mana-mana aja. Nah, kalender ini bisa kita pakai untuk nyusun strategi reinvestasi supaya bisa memperbesar efek compounding. Nah, maksudnya gimana tuh memperbesar efek compounding? Nah, jadi kayak gini teman-teman. Misalnya gini, di bulan Januari kita dapat dividen dari saham BBRI sama BMRI, dapat dividen interim, ya. Nah, dividen dari BBRI sama BMRI itu kita bisa reinvestasi ke instrumen investasi lain yang bakalan bagi dividen di 1-3 bulan setelah kita dapat dividen. Contoh gini, dividennya BBRI, BMRI itu kita bisa reinvestasi ke ETF QQQI atau SPYI. Ya. Jadi, ketika kita reinvestasi dividennya BRI Mandiri ke QQQI SPYI, berikutnya kita dapat dividen dari QQQI atau SPYI, itu kita bisa dapat dividen dengan nominal yang lebih gede. Oke, katakanlah di bulan Maret ya, kita dapat dividen dari QQQI SPYI itu dengan nominal yang lebih gede. Nah, dividen yang kita terima dari QQQI dan SPYI yang nominalnya udah gede itu, kita reinvestasi lagi. Ya, katakanlah di bulan Maret kita reinvestasi dividennya QQQI sama SPYI itu ke saham BBNI. Nah, nanti di bulan April ketika BBNI bagi dividen, karena lotnya udah nambah, ya dividennya BBNI kan nanti akan makin gede lagi. Ya. Nah, nanti dividen dari BBNI itu kita reinvestasi lagi ya, misalnya ke instrumen yang bagi passive income di bulan Juni. Contohnya kayak sukuk PBS 038. Nah, nanti di bulan Juni, PBS 038-nya itu akan bagi imbal hasil dengan nominal yang lebih gede lagi. Nanti imbal hasil dari PBS 038 itu kemudian kita reinvestasi lagi ke saham SMSM misalnya yang bagi dividen di bulan Agustus. Jadi nanti di SMSM, dividennya SMSM itu lebih gede lagi. Dan seterusnya kayak gitu teman-teman ya. Kita reinvestasi passive income yang kita terima, kita reinvestasi ke instrumen berikutnya yang bagi dividen di 1-3 bulan berikutnya. Gitu ya. Jadi, seperti itu strateginya. Dan itu kita bisa susun dengan kalender ini. Ya. Jadi, dalam jangka panjang kita ngebuat efek compoundingnya itu lebih sering terjadi, teman-teman. Lebih banyak terjadi. Ya. Efek compounding itu semakin sering dia terjadi, semakin banyak dia terjadi, itu akan ngebuat gulungannya
itu makin gede. Jadinya nanti hasil investasi akhirnya itu jadi lebih gede, teman-teman. Jadi sebenarnya dengan kita dapat passive income tiap bulan, terus kita reinvestasi ke instrumen investasi yang bagi passive income itu 1-3 bulan setelahnya, itu kita sebenarnya lagi memperbesar efek compounding yang pada akhirnya itu bisa memperbesar hasil investasi kita. Itu bisa ngebantu untuk memperbesar nilai akhir dari investasi kita ketika nanti misalnya 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian kita pensiun. Gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan kita dapat passive income tiap bulan itu sebenarnya ngebantu juga untuk memperbesar hasil akhir dari investasi kita. Nah, untuk platform investasinya itu pakai apa ya? Kalau untuk investasi di saham, teman-teman bisa pakai aplikasi Ajaib atau Stockbit. Untuk obligasi atau sukuk, teman-teman bisa investasi di Bibit atau Ajaib. Untuk ETF SCHD, teman-teman bisa investasi di aplikasi GoTrade Indonesia atau Peluang. Dan untuk ETF QQQI dan SPYI, teman-teman bisa investasi di platform GoTrade Global. Ya, jadi itu adalah platform investasi untuk teman-teman bisa investasi dan dapat passive income tiap bulan. Nah, buat teman-teman yang mau registrasi, teman-teman bisa pakai kode referral gua di sebelah kanan ya. Ajaib itu Todo 068, Bibit itu Todopedia, GoTrade Indonesia itu 347752, dan untuk Peluang itu Todo 928304. Oke, so itu dia ya, gimana caranya bangun portofolio investasi untuk dapat passive income setiap bulan. Ya, jadi dari sini harapannya teman-teman bisa terbantu ya untuk ngebangun portofolio untuk dapat passive income tiap bulan. Yang mana dari situ teman-teman akan dapat tambahan income, yang mana itu memperbesar earnings power kalian. Dan juga dengan kalian dapat passive income tiap bulan, itu bisa teman-teman pakai untuk langsung reinvestasi untuk memperbesar efek compounding. Nah, disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham atau instrumen apapun. Ya, jadi keputusan investasi, kalian mau beli instrumen apa, itu 100% ada di tangan kalian. Dan jangan lupa tetap do your own research, oke? Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa support Todopedia dengan scan QR yang ada di bawah, supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.